Privilege itu adalah sesuatu yang kita dapatkan karena siapa kita itu. Nah, siapa kita itu bisa jadi karena God given. Kita tiba-tiba anaknya orang kaya, kita tiba-tiba anaknya orang terpandang. Kita bisa dapat privilege. Tapi privilege yang akan sangat nikmat itu adalah privilege yang because you earn it. Jadi memang kita melakukan satu usaha untuk kita layak mendapatkan itu. Orang bekerja keras sampai akhirnya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, orang sudah kenal dengan dia, itu adalah satu privilege. Dia membangun karirnya sedemikian rupa, memberi manfaat banyak orang sampai ketika dia jalan ke satu tempat, orang memberikan perlakuan VIP ke dia. Jadi privilege ada dua, yang God given sama yang because you earn it. Setiap manusia memiliki privilege. Saya nggak begitu nyaman di daerah yang airnya lebih banyak daripada udaranya. Misalnya di gua sempit gitu ya, di gua sempit di mana ada airnya segini, itu saya nggak berani. Bisa renang, di kolam renang saya oke. Di gua sempit saya oke, tapi kalau udah ada gua terus ada airnya, nah itu selamat malam dan terima kasih deh, orang lain aja. Bisa, saya bisa masak, saya bisa mengubah satu masakan itu rasanya jadi lebih enak karena saya merasa saya punya taste yang bagus. Walaupun istri saya nggak akan setuju dengan statement saya itu gitu ya. Tapi saya ngerasa bisa. Tapi untuk skill memasak bahwa harus menumis dulu itu enggak. Tapi ketika makanan itu udah jadi, saya tahu nih mesti ditambahin apa supaya ini lebih enak lagi. Ya itu kan namanya white lie. Kita nggak mungkin dong diundang ke rumah orang, tuan rumahnya masak, terus gimana masakannya? Duh jujur aja ya ini gak enak makanannya. Kan itu gak sopan. Nah itu ada white lie gitu. Asik kadang-kadang kalau gak mau bohong ya kita makan aja sampai gitu aja gitu ya. Aja gitu. Tapi adalah white lie seperti itu. Review mobil tidak boleh. Review mobil harus 100% jujur. Karena ada orang yang terjebak membeli mobil itu kalau kita bohong, jelek kita bilang bagus. Jepang sama Jerman. Menurut saya dua negara itu sangat berkesan. Jepang itu saya terkesan dengan budayanya dan bagaimana walaupun bahasanya sangat sulit untuk dimengerti tapi entah gimana saya ngerasa nyaman di situ. Dan Jerman itu luar biasa, orangnya benar-benar rasional semua. Mereka itu bahkan bisa membuat jaringan jalan raya tanpa batas kecepatan dan jalan rayanya juga aman gitu. Itu Jepang dan Jerman negara favorit saya. Yang belum pernah saya kunjungi benua itu Afrika. Saya pengen banget pergi ke benua Afrika untuk ngelihat ya di sana. Belum pernah menginjakan. Benua lain saya udah, Afrika belum. Oh banyak bakat lain, tapi nggak ada yang bagus bakatnya. Nggak. Kalau misalnya saya lihat diri saya sendiri, saya punya bakat itu di mengendalikan sesuatu ya, misalnya mengendalikan mobil gitu ya, mengendalikan remote control gitu ya, atau mengendalikan simulator gitu ya. Saya juga punya bakat walaupun tidak sampai ke level yang top level dunia gitu, hitung-hitungan. Jadi kayak misalnya ketika saya ngelihat angka tuh saya senang dibandingin saya ngelihat tulisan. Ketika ada laporan keuangan walaupun angkanya banyak saya bisa langsung tahu nih di mana ketidakwajarannya laporan keuangan ini. Game.
Saya bikin simulator balap di kantor, saya bikin simulator pesawat di rumah. Oh, barang-barang saya baju saya nggak peduli, istri saya yang beliin. Saya juga bilang kalau baju bisa murah kenapa harus mahal. Sepatu juga saya nggak peduli, celana juga saya nggak peduli, jam tangan juga saya nggak peduli gitu. Yang penting fungsional. Kalau mobil saya harus pilih. Hati-hati, saya pilih dulu mobilnya. Kalau yang lain saya nggak ambil pusing. Sakit terberat yang pernah saya alami itu bulan lalu kena COVID. COVID itu nggak enak banget. Itu benar-benar 10 hari isolasi mandiri. Abis itu harus ke rumah sakit, 2 minggu di rumah sakit. Udah selesai dari rumah sakit, udah dinyatakan sembuh. Masih butuh hampir sebulan lagi buat recovery. Itu sakit yang paling berat yang pernah saya alami. Kapok lah, nggak pengen ketemu COVID 2 kali. COVID itu penyakit paling nggak enak dan dia bisa sampai fatal juga. Yang jelas prokes itu harus dijalankan dan buat yang belum vaksin. Karena dengan vaksin itu walaupun kita kena gejalanya akan jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita tidak vaksin. Saya tidak pernah dengan sengaja memanfaatkan itu. Kalau dengan sengaja tuh misalnya gini. Mas nggak tahu saya siapa, terus saya kenalkan diri saya, nih saya YouTuber 1 juta subscriber, itu saya memanfaatkan ketenaran saya. Tapi kalau saya mendapatkan satu keuntungan karena orang itu sudah tahu siapa saya menganggap itu bukan memanfaatkan, tapi itu adalah privilege yang didapatkan. Tapi saya tidak pernah yang, saya ini loh, saya Instagramnya sekian follower loh, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memanfaatkan ketenaran saya nggak pernah. Pakai helm. Kan muka saya jadi nggak kelihatan, berasa keren aja. Kalau pakai helm, iya benar. Kalau pakai baju balap, lagi mau balap tuh saya ngerasa di situ paling oke. Kalau lagi nyanyi, enggak dong, saya nggak mau kelihatan nggak keren. Kalau nyanyi udah bener-bener nggak keren sama sekali deh. Suka. Saya juga suka mainin gitar, tapi ya di level yang dasar banget. Saya suka dengerin musik dan saya juga pernah coba nyanyi di mobil dan banyak yang komplain. Saya bingung, apa sih pada komplain? Saya rekam sendiri aja saya nyanyi. Begitu saya nonton, pantesan pada komplain. Regulasinya kita udah ketinggalan zaman. Regulasi di otomotif Indonesia itu harus diubah. Nah, akan ada perubahan otomotif di regulasi otomotif di akhir tahun ini. Kita lihat perkembangannya, tapi itu masih belum ke titik ideal karena teknologi otomotif itu berkembang terus. Artinya regulasi juga harus bisa mengikuti. Regulasi jangan sampai ketinggalan teknologi. Menurut saya itu yang sangat vital perlu diperbaiki dari dunia otomotif di Indonesia, regulasi pemerintahnya.